Perkenalkan, saya Sarnopa dengan NPM 2141-2008, Prodi Akuntansi 2021. Pada video kali ini, kita akan membahas materi tentang pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi. Pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi merupakan proses di mana seseorang atau kelompok mengidentifikasi masalah, mengevaluasi alternatif, dan memilih tindakan yang paling sesuai dengan tujuan mereka. Dalam konteks yang lebih luas, pengambilan keputusan dapat terjadi dengan berbagai kondisi, seperti kondisi normal, sehari-hari, darurat, atau kondisi kritis. Slide selanjutnya, kondisi umum pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam kondisi umum adalah proses di mana individu atau kelompok mengumpulkan informasi, mengevaluasi alternatif, dan memilih tindakan yang dianggap paling sesuai dengan tujuan mereka. Dalam keadaan ini, waktu dan sumber daya biasanya tersedia untuk melakukan evaluasi yang matang terhadap pilihan yang ada sebelum keputusan akhir diambil. Keputusan dalam kondisi umum cenderung didasarkan pada analisis rasional, informasi yang terkumpul dengan baik, dan pertimbangan terhadap risiko, serta konsekuensi jangka panjang. Dalam pengambilan keputusan, terdapat berbagai kondisi yang perlu dipertimbangkan, seperti waktu, sumber daya, dan dampak keputusan tersebut. Slide selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama, emosi. Emosi sering mempengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan yang rasional dan yang objektif. Yang kedua, informasi. Ketersediaan informasi yang akurat dan relevan sangat penting dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, teknologi. Teknologi dapat memfasilitasi proses pengambilan keputusan dengan menyediakan data dan analisis yang lebih baik. Slide selanjutnya, pengambilan keputusan dalam situasi tekanan. Yang pertama, tekanan dapat dipengaruhi kemampuan seseorang dalam mengambil keputusan dengan baik. Yang kedua, strategis yang efektif dalam menghadapi tekanan termasuk mengelola stres, berkomunikasi secara efektif, dan melakukan analisis yang mendalam. Yang ketiga, perhatikan juga waktu yang diberikan dan jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan yang penting. Slide selanjutnya, mengambil keputusan dalam kelompok. Yang pertama, kerjasama. Kolaborasi dan diskusi dalam kelompok dapat membantu memperluas perspektif dan mencapai keputusan yang lebih baik. Yang kedua, konsensus. Menentukan konsensus di antara anggota kelompok adalah tujuan penting dalam pengambilan keputusan kelompok. Yang ketiga, peran dan tanggung jawab. Tentukan peran dan tanggung jawab. Tentukan peran dan tanggung jawab setiap anggota kelompok untuk memperjelas proses pengambilan keputusan. Slide selanjutnya, pengambilan keputusan dalam bisnis. Yang pertama, analisis pasar. Analisis pasar yang mendalam membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang strategis. Yang kedua, pemodelan data. Pemodelan data menjadi alat yang penting dalam memprediksi hasil keputusan bisnis. Yang ketiga, strategi pemasaran. Pengambilan keputusan yang efektif dalam strategi pemasaran dapat mempengaruhi pertumbuhan bisnis secara signifikan.
Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kehidupan yang pribadi. Yang pertama, prioritas. Menentukan prioritas membantu dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan tujuan pribadi. Yang kedua, nilai dan keyakinan. Memahami nilai dan keyakinan pribadi membantu dalam pengambilan keputusan yang konsisten dan bermakna. Yang ketiga, kualitas hidup. Menentukan kualitas hidup yang diinginkan membantu dalam pengambilan keputusan yang menjaga keseimbangan dan kebahagiaan pribadi. Slide selanjutnya, strategi pengambilan keputusan yang efektif. Analisis SWOT melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, pertimbangkan risiko. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan risiko dalam mengambil keputusan untuk mengurangi kemungkinan hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, konsultasikan dengan ahli. Menggunakan pengetahuan dan pengalaman ahli untuk membantu mengambil keputusan yang kompleks dan berisiko tinggi. Kesimpulannya, pengambilan keputusan dalam berbagai kondisi memerlukan pemikiran yang cermat dalam strategis yang efektif. Dengan menggunakan pendekatan yang tepat, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan mencapai hasil yang diinginkan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.